Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penegakan hukum, salam kedaulatan. Selamat sore, Mas Nugraha. Selamat sore, Pak Roy. Jadi teman-teman pemirsa Rumah Sobat Kalibata, sekarang sore ini saya bersama orang tua dari Ben, almarhum Ben, yang beberapa waktu lalu mungkin teman-teman lihat di berita cukup viral, ya Mas Nuk ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi kita mau bercerita dulu sedikit apa yang dialami sama beliau ini, Mas Nuk. Ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, Ben lahir itu tanggal 9 ya, operasi sesar di rumah sakit Muhammadiyah. Nah, singkat cerita, teman-teman tanggal 12 dirujuklah ke rumah sakit Doris karena keluhan ada dengan penyempitan usus kalau nggak salah ya. Ya. Jadi tanggal 12 dirujuk ke Doris, niatnya untuk ketemu sama dokter bedah anak. Nah, saya ketemu sendiri sama orang dia bilang begitu soalnya. Dan rekam mediknya lengkap, Mas Nuk. Ya. Nah, singkat cerita dikirim ke Doris. Nah, pada tanggal 15 disuruhlah beliau ini menandatangani surat supaya anak beliau tadi itu dioperasi. Oh, jadi penjelasan dokter kepada pihak orang tua itu mau pembuatan stoma. Bahkan ada penjelasan bahwa ke almarhum itu ada dua tindakan. Tindakan pertama itu pembuatan stoma ya, Ben. Terus tindakan kedua baru boleh dilakukan 3-6 bulan kemudian setelah operasi pertama. Karena itu masih baru 7 hari, Ya. Nah, singkat cerita, memang walaupun ada perdebatan sedikit ya, karena bapaknya kurang begitu paham waktu itu ya. Akhirnya singkat cerita jadi operasi. Setelah habis operasi itu beberapa kejadian lah yang nanti mungkin ibu sama bapaknya Ben bisa cerita. Singkat cerita itu mulai tanggal 22 lah mulai ada yang aneh versi kita. Artinya yang dioperasi kemarin kan Mas Nuk itu usus. Ya. Nah, tanggal 22 tiba-tiba beliau ini jadi konsul ke ekokardiografi jantung. Itu kan aneh di kita sih. Nah, singkat cerita itu mulai kemelut lah mulai dari tanggal 22 dan akhirnya almarhum Ben itu meninggal tanggal 25 Januari ya. Jadi gimana coba Mama Ben bisa cerita sedikit? Iya, jadi setelah dia lahir dia 24 jam setelah dia lahir dia muntah-muntah, akhirnya kemudian dirawat. Nah, menurut dokter anak yang menangani anak kami, itu kan bagian anusnya sudah dibilas, tapi tetap akan dilakukan rujukan ke rumah sakit Doris karena mana tahu ada penyempitan di bagian atas atau di bagian bawah, katanya seperti itu. Nah, lalu dirujuk ke Doris, kemudian hari dirujuk itu kebetulan dia hari Jumat. Kemudian hari Seninnya itu dilakukan ronsen perutnya, dan malamnya baru dokter bedah visit ke kami dan mengatakan bahwa anak kami ini mengalami yang namanya megakolon kongenital atau histrun, gitu. Sehingga harus dilakukan bedah. Nah, pembedahannya ini akan dilakukan 2 tahap. Tahap pertama itu untuk membuat stoma atau lubang BAB sementara di dinding perut. Kemudian 3-6 bulan kemudian akan dilakukan pemotongan usus pada usus yang tidak berfungsi tadi sarafnya. Ya. Karena dia awalnya tadi kan megakolon. Sejujurnya waktu mendengar ini kami benar-benar kalut ya. Kami benar-benar kalut, kami tidak tahu harus apa. Kemudian keesokan paginya ketika datang ke rumah sakit, kami ditanyai mengenai operasi ini. Persetujuannya Persetujuannya seperti apa?
kami tentunya ingin yang terbaik untuk anak ini. Kami ingin anak ini selamat. Apalagi sempat dibilang bahwa operasi pertama ini untuk menangani kegawatannya terlebih dahulu, untuk menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Untuk ibu mana yang tidak ingin anaknya selamat, apalagi setelah didiagnosa seperti itu. Singkat cerita, karena kami ingin menunda operasi, minta diberikan tambahan waktu berpikir, sementara dokternya mendesak. Akhirnya dokter menyuruh suami untuk datang ke rumah sakit. Dokter menyuruh datang ke rumah sakit, kemudian menjelaskan. Akhirnya suami itu menandatangani persetujuan operasi tersebut. Nah, ini juga yang menjadi kekagetan kami. Kenapa? Karena kalau orang mau operasi biasanya kan ada jeda waktunya, kayak misal 1 hari, 2 hari, seperti itu. Tapi tiba-tiba jam 11:30 siang dikasih tahu koordinasi sudah dengan dokter bius, katanya operasi akan dilakukan jam 4 sore. Saya kaget di situ sebenarnya, kok cepat sekali, ada apa ini? Akhirnya operasi dilakukan jam 4 sore. Setelah operasi, dokter bedahnya bilang bahwa yang terjadi di tubuh anak kami itu bukan megakolon, melainkan atresia. Di situ kami berkesimpulan, oh ini ternyata salah diagnosa. Kenapa bisa demikian? Nah, baru setelah Ben meninggal, saya mencari beberapa referensi. Kok bisa dokter salah diagnosa? Ada beberapa teman juga bilang kalau salah diagnosa bisa salah intervensi, salah diagnosa bisa salah penanganan, salah diagnosa bisa salah pengobatan. Itu yang kemudian membuat saya berpikir, iya ya, kenapa dokter bisa salah diagnosa? Dan kenapa seolah-olah kesalahan diagnosa ini menjadi hal yang dinormalisasikan di Indonesia ini? Akhirnya sempat kami setelah operasi itu tentu saja kami ya bersyukur ya, karena hanya 1 kali operasi. Tapi ternyata justru di sinilah awal mula dugaan malpraktek itu terjadi. Karena sebenarnya menurut referensi yang kami temukan di YouTube, itu tidak seharusnya dilakukan penyambungan usus, tetap harus dibuat stoma dulu sampai menunggu keadaan si anak ini stabil. Karena pada anak kami itu ternyata banyak hal yang harus dikoreksi, kayak elektrolitnya, terus ternyata albumnya diketahui juga kurang bagus, kemudian beberapa hari setelahnya harus dapat terapi oksigen. Dan dari semua hal yang ada pada tubuh anak kami itu pun, anak kami tidak dirawat dengan baik menurut kami. Karena kenapa? Anak kami hanya ditaruh di box bayi biasa, tidak ditaruh di NICU. Jangankan di NICU ya, di inkubator pun tidak. Padahal inkubator itu tempat yang steril, tempat yang hangat lah kalau untuk bayi. Oke, coba stop sampai situ ya momennya. Jadi pemirsa juga biar makin makin terurai. Jadi begini saya katakan lagi. Tanggal 15 itu dokter menjelaskan ada 2 tindakan. Ya. Tapi 2 tindakannya harus berselang waktu 3-6 bulan kan. Artinya tindakan pertama itu pembuatan stoma, juga dinding di perut tadi. Baru kedua masalah pemotongan atau penyambungan usus. Nah, yang ditandatangani oleh Bapak Ben sama Mama Ben adalah stoma kan, tidak pemotongan. Nah, memang kita berawal dari sinilah pasangannya. Adanya 2 tindakan tadi itu ternyata dilakukan pada saat bersamaan, iya kan? Pada saat bersamaan, dan orang tua baru sadar itu setelah Ben meninggal, karena tidak tahu kan. Nah, jadi kita banyak bertanya-tanya Mas, apa namanya? Ya dugaan tanda kutip ya. Penanganan terhadap Ben itu observasi sudah lengkap atau belum untuk penanganan? Artinya bayi umur 7 hari itu operasi itu 2 kali, ada pembuatan lubang, terus dioperasi itu. Mau lebar besar banget ya,
saya sendiri secara pribadi mempertanyakan sanggup tidak almarhum itu menanggung itu semua, menanggung biusnya, menanggung tindakan operasinya, tapi tidak. Nah, jadi untuk melengkapi kejadian, bagaimana menurut Prof. Ben? Habis kejadian ini, tanggal 20 berapa operasi itu? Tanggal 16 sampai kan mulai ada keanehan ini kan yang parah kan 22 sampai ke 25. Gimana Prof? Jadi awalnya saya tidak menyetujui tindakan operasi yang tadi dilakukan. Saya tidak tahu kenapa, tapi perasaan saya tidak enak. Ternyata betul tindakan operasi itu apa yang saya khawatirkan ini itu terjadi. Yang harusnya pembuatan kantong stoma, firasat saya tidak enak tadi, makanya saya sangat sulit untuk meminta persetujuan dari saya, sangat sulit mendapatkan persetujuan. Bahkan sebelum dioperasi, anak saya pun saya panggil dulu dokternya di luar ruang operasi, saya minta penjelasan secara detail apa yang mau dilakukan ke anak saya. Mereka menyampaikan itu sama, mau membuat kantong stoma. Nah, ternyata firasat saya ini kan terjadi bukan pembuatan kantong stoma yang dibuatkan oleh mereka, tapi pemotongan usus. Nah, sedangkan yang mereka jelaskan ke kami adalah pemotongan usus. Nah, saya tidak tahu SOP-nya rumah sakit Doris apakah memang seperti itu. Baratnya mau potong kaki kanan, dia larinya potong ke kaki kiri, tetap sama aja persetujuannya. Nah, seperti itu yang terjadi ke anak kami, almarhum Ben. Mereka ingin membuat katanya stoma, tapi berbeda lagi tindakannya yang mereka ambil. Mereka minta persetujuan untuk stoma, tapi tindakan yang mereka ambil adalah pemotongan usus. Nah, makanya saya bilang pasca operasi itu, seandainya saya tahu pasca operasi itu luka anak saya sebesar itu, ususnya juga saya yang dipotong sebesar apa saya tidak tahu, mungkin saya cekik anak saya waktu selesai operasi dong. Jadi gini, jadi Mas Nuk, saya tuh sebenarnya waktu pertama kali mendengar bagian dari curhatan waktu itu telepon, saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Saya bertemu terakhir pertama kali sama mereka, saya juga tidak bisa apa-apa. Setelah saya minta tolong kepada mamanya biar sama dan bikin kronologi biar saya ngerti. Akhirnya saya baru mulai. Jadi gini, ada yang menarik dan perlu teman-teman Profesor tahu. Jadi waktu dirujuk dari Muhammadiyah ke Doris, rekam mediknya itu ada. Dan rekam medik setelah Ben meninggal juga ada. Yang menarik sebenarnya begini, ada beberapa pertanyaan yang timbul. Satu tadi, kenapa pada saat bersamaan itu berani mengambil dua tindakan yang dioperasi itu? Apakah sudah diobservasi kondisi si Ben itu sampai atau tidak? Terus kedua, apakah sudah dapat izin atas tindakan yang terakhir tadi itu? Itu pertama. Kedua, di rekam medik dari Muhammadiyah jelas banget itu tertulis jantung dan paru tidak ada kelainan. Nah, kita sama-sama belajar, maksudnya kita ngambil kedokteran. Setelah rekam medik dari keluar, kita baca. Saya masih ingat banget waktu itu ada istilah PDA, ASD dan lain-lain. Saya sempat berpikir ASD tadi itu autis, ternyata bukan. Ternyata kaitan tadi itu semua ke jantung. Kita wawancara lagi mamanya Ben, memang ada ketemu orang jantung yang mengatakan pasca operasi jantungnya tadi berlubang. Ya benar ya? Kelainan. Nah, artinya saya ini orang awam, tapi orang yang tidak ada sakit jantung, tiba-tiba jantungnya bermasalah. Coba saya minta pendapat masuk bagaimana pandangannya? Ya, jadi gini Pak. Dari serangkaian kejadian peristiwa yang dialami orang tua bayi ini, orang tua bayi melalui kartu itu sudah melakukan langkah hukum. Artinya kami meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Doris itu ada dugaan malpraktek atau dugaan tindak pidana malpraktek. Nah, seperti kejadian kan di awal di Rumah Sakit Muhammadiyah almarhum Ben itu lahir, itu diagnosanya hanya ada kelainan pada usus. Artinya ada pencernaan ini ada gangguan seperti itu karena di Muhammadiyah mungkin alatnya punya kredit dirujuklah. Nah, dari rekam medik yang ada itu perlu garis bawahi bahwa jantung dan paru-paru dari rekam medik dari Muhammadiyah itu tidak ada kelainan atas rekam medik Ben tadi. Nah, setelah dilakukan penanganan medis di Doris, artinya observasi dan sebagainya, muncullah namanya penyakit megakolon seperti yang dikatakan ibunya tadi ya.
itu tadi salah satunya kan mereka juga sudah dijelaskan bahwa penanganannya itu pembuatan lubang stoma. Ya. Hanya itu. Ya. Ya, sebelum dilakukan operasi yang sesungguhnya pemotongan usus yang terjadi gangguan. Gitu. Nah, tapi pada kenyataannya setelah bed orang tua baru tahu ada 2 luka. Ya. 2 luka. Ada lubang, juga ada luka robekan di mulut. Ya. Dan mereka juga punya potongan usus. Ya. Nah, berarti kan tindakan ini dilakukan sekaligus, tidak dengan 2 tahap seperti yang dijelaskan di awal. Ya. Betul kan seperti itu. Makanya itulah yang kita meyakini bahwa Rumah Sakit Doris itu kuat dugaan tindak pidana malpraktik seperti itu. Dan kita juga apresiasi Polri ya, dalam hal ini Polda Kalimantan Tengah itu sudah mengirimkan SP2HP kepada kami 6 ya, 6 SP2HP dan ada puluhan saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, artinya sudah dimintai wawancara klarifikasi terkait laporan orang tua. Dan itu salah satu ada dari pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya dan juga ada dari pihak Rumah Sakit Doris yang sudah dilakukan pemeriksaan. Itu. Ya, tapi tetap sebagai masih kita juga mendorong keberanian teman-teman Polri sebenarnya. Ya, itu yang kita harapkan sebenarnya. Kita berharap ini bisa lagi penyidikan kan Mas. Betul, karena gini, ketika penyelidikan ini kan berarti kan Polri itu masih mencari tindak pidana. Sebenarnya kan kalau dari peristiwa yang kita sudah dengar bersama tadi, itu sudah kuat dugaan tindak pidananya, kelalaiannya, malpraktiknya gitu. Iya. Jadi harusnya teman-teman Polri juga harus berani ini naikkan aja penyidikan. Iya, apalagi kita kan sama-sama tahu sendiri, kita menemukan beberapa itu dari Google literasi Ya, yang menyatakan bahwa memang sebenarnya anak umur segitu itu tidak boleh mendapat tindakan bedah yang besar. langsung 2 kali. Tidak boleh. Dan Artinya harus benar-benar dikaji dulu si pasien, berat badannya berapa, tekanan darahnya gimana, trombositnya seperti apa. Coba saya pengen ngomong kan, pasca operasi, karena saya dengar alasannya Doris, kenapa dia tidak ditaruh di NICU? Berasa stabil, ya kan maksudnya. Sebenarnya kondisi pihak pasca operasi gimana? Kalau sepenglihatan kita secara fisik ya, Ya. memang kondisinya waktu itu saya lihat memang anaknya aktif. Itu juga yang kami syukuri ya, karena kondisinya aktif. Hanya saja dari hasil lab itu banyak sekali yang harus dikoreksi, seperti elektrolitnya harus dikoreksi, albumnya juga harus dikoreksi, kemudian trombositnya juga turun, bilirubinnya tinggi, kemudian harus mendapatkan terapi oksigen. Nah, dari semua itu, kenapa tidak dirawat di NICU? Jangankan NICU, inkubator saja, yang tempatnya tuh notabene steril lah kalau di inkubator. Tapi itu hanya ditaruh di box bayi biasa. Waktu itu sempat nggak ditanyakan sama pihak Doris? Kalau kondisi yang dari lab tidak stabil, kenapa Doris tetap tidak memindahkan almarhum ke ruang NICU? Kami tidak tahu ya seperti apa prosedur rumah sakitnya. Yang kami tahu, anak kami bisa sembuh, anak kami bisa selamat. Intinya kami datang ke rumah sakit ini memasrahkan diri, kurang lebih begitu. Yang kami tahu, anak kami dirawat, anak kami diupayakan untuk sembuh. Nah, kami tahunya itu setelah anak kami meninggal. Salah satu dokter jaga bilang kayak gini sama bapak BP. Bapak, pas operasi anak bapak sudah kami rawat di NICU. Saya bantah, dok, nggak di NICU. Dari situ kami tuh baru sadar, bu, ternyata sebenarnya ini harus di NICU, di ruang biasa. Pak Ben, gimana? Betul Ben. Nah, jadi gini Bang, mengenai yang pertama saya mau cerita mengenai jantung anak saya Ya. yang katanya itu bermasalah sejak awal. Saya mau bantah dari pihak Doris, karena sebelum anak saya dilahirkan ada yang namanya USG ya. Ya. Di USG, saya dengar sendiri dokter itu 2 rumah sakit, termasuk yang rumah sakit Siloam itu, jantung anak saya stabil, bagus, normal. Nah, saya nggak tahu apakah alat USG itu bohong ke kami atau tidak.
Nah, karena di USG itu anak kami normal jantungnya, tidak ada bermasalah ya, nggak ada. Yang bohong ini saya nggak tahu apakah pihak dois atau beberapa rumah sakit ini yang bohong mengenai jantung anak saya. Termasuk di situ rumah sakit Bunda, kita pernah USG di situ menyatakan jantung anak saya sehat. Baik. Yang kedua Siloam, yang ketiga dokter Menik, ya normal semua jantungnya. Mereka beberapa ini menyatakan bahwa jantung anak saya sehat. Itu diperiksa, mereka menyampaikan ke kami, detak jantungnya normal, bagus. Nah, tapi pihak dois menyatakan tidak, katanya bawaan. Nah, tapi kita lihat lagi, kita mengkaji setelah anak saya lahir di rumah sakit Muhammadiyah, anak saya dinyatakan bagus, sehat jantungnya. Tapi anak saya tidak pernah dikoreksi sebelum dioperasi masalah jantungnya. Tapi setelah dioperasi ada koreksi jantung. Kenapa dikoreksi jantung ini setelah pasca operasi? Nah, kenapa terjadi adanya lubang tadi setelah dioperasi selesai? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya juga. Jadi Pak Ben, ini biar ini ya. Saya belum mendampingi badan sudah 6 bulan. Apa pikiran dan rencana Pak Ben ke depan? Kalau saya ini orang kampung, Bang. Kalau secara hukum saya bisa enggak. Yang secara hukum saya tidak bisa dapat keadilan untuk anak saya. Cara kampung lagi yang saya pakai apa itu? Saya gali kuburan anak saya. Nah, saya tadi pagi saya bawa itu potongan khusus anak saya ke Polda. Tadi juga saya baru sebelum sini saya puncak-puncak di rumah sakit. Nah, saya halang itu mobil saya di depan GD. Jadi Mas Nuk, saya kebetulan tadi pagi bersama beliau berdua dan dia bertemu di Polda. Dan saya juga kaget. Pokoknya beliau bawa kotak yang ternyata isinya potongan khususnya si Ben. Nah, lagi-lagi gitu ya, tadi saya bahas juga Mas Nuk. Beliau berdua tidak ada niat jahat ke orang lain. Artinya itu psikologis mereka dua. Mereka dua bukan mewakili Ben untuk mendapat keadilan, kebenaran. Sebenarnya almarhum itu meninggalnya apa sih penyebabnya? Kegelisahan itu setiap hari pasti menghantui beliau orang tua. Nah, tadi beliau ini mau potongan khusus. Ya cuman tadi ini kan bilang, Bapak kan ngerti, kita bukan pendidikan, kita nggak bisa simpan itu. Makanya tadi akhirnya kita bawa balik lagi itu potongan khusus. Makanya gimana Mas? Iya, sebenarnya kan harusnya kan ketika sudah dari rentetan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri dan sudah jelas tindak pidananya ada, ya naikkan ke penyidikan gitu. Karena ketika itu sudah di status penyelidikan, mereka punya kewenangan lebih daripada penyelidikan kan seperti itu. Nah, ketika punya kewenangan lebih, itulah mereka leluasa bergerak. Intinya memeriksa pihak lain pun dengan surat panggilan yang resmi yang penyidikan itu ada upaya paksa. Dan itu yang harus sebenarnya segera terungkap. Karena orang tua bayi ini nggak bisa lama menunggu juga, kasihan mereka. Ya, gitu kan? Ya. Kasihan mereka tentang kejelasan apa penyebab kematian anaknya. Dan kalau dari rentetan peristiwa, sebenarnya kita bisa berpikir bahwa sudah ada beberapa peristiwa dugaan yang mengarah ke adanya tindak pidana malpraktik. Pak Ben, sebelum kita tutup, apa dalam benak sekarang di Pak Ben? Jadi gini Bang, saya dan istri dipanggil. Nah, saya waktu itu di jalan, saya masih dari alat. Bisa telepon dokter Madi ini ngomong ke saya, tolong cepat anaknya mau dioperasi. Nah, mau dibikin apa Bu? Mau dibikin gatostoma. Nah, saya datang ke ruangan dokter jaga, dikatakan juga dokter jaga itu mengatakan apa? Pembuatan stokma. Nah, di depan ruangan operasi pun mengatakan stokma. Kenapa tindakan yang mereka ambil itu membuat pemotongan usus? Yang saya tanda tangani sama istri itu adalah stoma. Nah, tindakan yang mereka ambil itu adalah pemotongan usus. Bagaimana tuh? Itu anak saya Bang. Bentar loh, saya potong. Di tengah operasi tadi mulai jam 4 tadi ya? Mulai jam 4 tadi. Ada nggak dokter selama keluar tiba-tiba
konsul atau diskusi ke kalian Memberitahukan. memberitahukan bahwa kita ada tindakan tambahan nih, ada nggak? Nggak ada. Nggak. Nah, makanya Bang, seperti yang Bang Ibrahim sampaikan tadi, betul memang sudah ada kelihatan tindakan pidananya di mana, tindakan dugaan pidana malpraktiknya apa. Karena mereka tidak pernah meminta izin ataupun koordinasi menyampaikan sebelum melakukan pemotongan usus ini tadi. Makanya saya bilang sama mereka kemarin, tadi saya bilang, kalau anak ibu saya pukul kakinya, ibu marah nggak? Marah katanya. Sama halnya dengan saya, anak saya kan potong ususnya. Padahal yang kalian minta untuk diobati apa, mau disembuhkan, mau dibaikin apa? Stoma, mau ini tadi kan pembuatan stoma tadi. Kenapa ususnya dipotong? Sedangkan itu katanya kan 3 sampai 6 bulan baru dibuat. Mau Ben, gua mau Ben, apa? Mau Ben, apa gitu? Nah, terus terang kecewa ya sama pihak rumah sakit yang sampai hari ini tuh kayak meskipun mereka benar kayak gitu. Mereka bilang semua sudah sesuai prosedur yang mana kayak gitu. Saya pun bertanya-tanya, anak saya nih meninggal kenapa? Apalagi waktu saya lihat itu pas trombositnya sudah turun, itu tuh banyak sekali bintik-bintik merah di badannya. Kemudian sudah ada lebam-lebam. Waktu malam itu saya lihat di sini sudah gitu semua kayak ada tonjok gitu. Itu dampak dari trombositnya itu drastis. Padahal terakhir cek trombosit itu tuh masih 75.000 dan itu masih tanggal 17. Dan hampir tiap hari mereka tuh cerita kenapa trombositnya nggak dicek. Bentar dulu, saya potong. Saya teringat itu mau Ben. Jadi ada cerita yang perlu pemirsa tahu, teman-teman perlu tahu. Saya ingat tanggal 24 itu karena kecurigaan Mama Ben kan, akhirnya Mama Ben minta untuk segera periksa trombosit, ya apa tidak? Iya. Artinya yang saya pertanyakan di sini Mas Nuk, bayi tadi itu benar-benar diawasi dengan penuh apa tidak? Ya, itu Karena waktu itu gini, beliau ini bertanya karena bermerah, busnya berdarah. Nah dia bertanya, dibilang si perawat itu karena kemudian trombositnya turun. Akhirnya baru dia minta baru diperiksa. Artinya mana sih Doris kok nggak peka banget sama pasien yang baru dioperasi baru bayi ini? Ya itu sebenarnya kan yang jadi perhatian juga Bang. Namanya kelalaian itu kan tidak disengaja. Ya. Artinya kan mereka tidak dengan hati-hati merawat almarhum Ben Ya. pasca operasi. Gitu. Itu setelah pasca operasi. Belum lagi sebelum operasi mereka ini dijelaskan untuk pembuatan lubang stoma, ya kan? Tidak pemotongan usus. Ya. Pada kenyataannya pembuatan stoma sekaligus pemotongan usus. Dan itu secara prosedur kalau kita dan literatur yang ada nggak boleh. Ya. Mas Nuk, saya barusan terpikir sebenarnya gini, ya kita sebut aja lah beberapa dokter yang kita anggap, kita duga dan melakukan soalnya. Ya. Kita nggak ngerti sebenarnya menurut pribadi saya nggak ngerti aturan. Dan menurut saya kan bagusnya dokter-dokter ini konakin dulu sementara. Ya seharusnya gitu. Itu bagus karena kita yang kita jaga itu adalah depannya supaya tidak ada almarhum Ben yang lain gitu. Maksud kita itu seperti itu. Apa yang kita lakukan, apa yang orang tua bayi ini lakukan, termasuk langkah hukumnya itu adalah untuk perbaikan dari rumah sakit itu sendiri sebenarnya. Karena ya kita takutkan nanti ke depannya ada hal-hal kayak gini lagi gitu. Karena mereka ini menurut saya sudah jadi korban gitu, jadi korban tindakan medis yang tidak sesuai prosedurnya. Ya, saya ingat lagi saya sesat pertama kali yang viral dulu ada statement dari Wadi itu yang tentu tanda kutip menantang dia berdua. Silahkan aja tempuh. Katanya saya orang begitu kan. Ya, jadi kalau itu sebenarnya gitu Bang, itu kan hak dari setiap orang. Iya. Dan undang-undang kesehatan, undang-undang kedokteran, dan undang-undang rumah sakit pun sebenarnya tidak menuntut hak dari pasien atau pihak pasien untuk menuntut secara tidak ada. Jadi kalau ada isu di luar sana
kenapa nggak ke Majelis Kehormatan Kita Indonesia MPDI? Ya. Itu hak, lagi-lagi hak dan orang tua bayi untuk ini secara hukum. Ya. Pas. Jadi biar publik tahu. Publik harus tahu, nggak harus melulu ke MKDI. Ya. Kalau orang tua sudah melanggar secara hukum, sudah bikin laporan, berarti orang tua itu mempercayakan ini terhadap proses hukum yang ada. Ya. Singkat untuk terakhir apa nih? Jadi ini Bang, yang paling untuk saya paling mengerikan Bang selama saya bersama dengan anak itu adalah saya sama istri harus melihat luka yang terbuka. Katanya untuk selang drainase Bang. Ya. Stoma tadi ya. Ya, tapi itu kan kalau dia selang drainase, kenapa harus sebesar itu? Ada loh Bang, kurang lebih seperti ini. Ya Pak. Nah, lukanya itu, apakah sedangkan selang drainase itu kecil, harusnya sesuai dengan ukuran selangnya, harusnya seperti itu Bang ya. Nah, kalau itu memang untuk drainase, untuk selang drainase tadi. Nah, tapi di sini Bang, ketika saya menemukan anak saya dan istri menemukan kondisi anak saya seperti itu, yang menarik perhatian Wadil tadi ketika dia menjelaskan ke kami. Oke, saya bilang, saya akui band yang bisa membuka oksigen di hidungnya, dia membuka perban di samping kirinya ini, lukanya kan. Dia juga yang melepaskan masalah kabel nadi tadi Bang. Kita akui karena dia bisa melepasnya kan, karena kita kan dari situ. Tapi kenapa itu TV-nya mati juga? Apakah band bisa loncat? Saya tanya sama Wabil tadi, oh nggak bisa, nggak mungkin. Nah sekarang yang mematikan TV-nya siapa? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Artinya di sini memang ada kelalaian sangat luar biasa. Kondisi anak ini kan gini Bang, kondisi anak ini kan sudah pasca operasi, dia membutuhkan perawatan yang begitu ekstra. Oke, saya bantu jabarkan ke teman-teman pada bingung sebenarnya. Artinya menurut beliau ini tadi luka tadi tidak benar-benar ditangani serius. Betul. Terus kontrol paru atau oksigen tadi juga tidak benar-benar dikontrol dengan benar. Bahkan layar monitor untuk memantau si bed sendiri itu mati. Nah, dan itu pun ditemukan beliau ini berkali-kali, bukan sekali dua kali. Oksigennya berkali-kali itu. Dan lagi bekas sumbang-sumbang ada berdarah segala macam kan. Bukan hanya sekedar berdarah lagi Bang. Dan memang nggak luka. Ya, satu lagi. Sebelum Ben meninggal, mulai tanggal 24 mulai ada tercium bau tidak sedap. Ya. Itu dari daerah perut ya. Daerah perut. Artinya kan saya juga masuk infeksi. Infeksi kan biasanya karena penanganan yang tidak maksimal. Ya. Jadi Bang, saya nggak tahu infeksi anak-anak itu kenapa. Apa karena tangan kami ini? Nah, pertama, kalau memang mereka tuh pihak medis itu tahu aturan kesehatan kayak gimana, harusnya mereka melarang kami memegang. Itu justru mereka, silakan Pak ganti popok sendiri, silakan Mas pasang itu selangnya di mulut pasang sendiri katanya. Bisa kok perbaiki aja sendiri kalau masalah. Jadi gini, sebenarnya gini Mas, saya betul sering berdua sama beliau ini dan inilah kegelisahan orang tua. Bayangkan kalau kita datang ke sebuah rumah sakit, dari dua sama pasti kita kan tidak mengerti kedokteran. Kita mempasrahkan nyawa kita pada yang katanya, katanya ahli tadi, kan itu kan, lebih pada Pak Wabed sama Wabed. Cuman ya, jadi begini. Makanya kita harapkan dari proses ini semuanya bisa terbuka. Artinya kalau memang ada kelalaian, maka kita bertanggung jawab. Oke, terima kasih Pak Wabed, Pak Wabed. Saya kira itu dulu, Mas Nuk. Terima kasih. Jadi sekian dulu teman-teman masuk ke data. Sekali lagi saya mohon dukungan doa dan supportnya lah pada orang tua beliau ini. Dan satu lagi Bang, saya sampaikan, tanggal 25 itu waktu anak saya meninggal itu, sebelum anak saya meninggal itu ada 2 bayi yang meninggal. Nah, dalam satu hari yang bersamaan itu Bang, 3 bayi yang meninggal. Nah, itu. Jadi silakanlah ibaratnya pihak rumah sakit menilai dirinya sendiri. Nyawa anak-anak orang pun dalam masa hari bisa 3 bayi itu kan kecil banget, telurnya itu sebenarnya bayi itu Bang. Ya pasti gini, Bapak Ben, begini saya tidak mau masuk ke situ. Yang menarik itu cuma gini Mas Nur, perlu juga teman-teman yang tahu
dan itu dirujuk untuk ketemu dokter spesialis bedah anak. Betul. Tapi ternyata yang ambil tindakan bukan spesialis bedah anak. Artinya keberanian resiko. Itu sudah resiko. Jadi sekian dulu kali. Selamat sore semuanya. Demikian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Salam penegakan hukum. Salam perlibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit dulu?